Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik menurut Eijkman dan Alfian, yakni bila mana dapat memberikan salah satu ukuran bahwa keputusan-keputusan politik atau kebijakan baru diambil dapat memperkecil kesenjangan antara ideologi dengan realita kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini tentu dalam arti bahwa kebijakan baru tersebut sekaligus mencerminkan pula penjabaran lebih lanjut dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara lebih tegas, menyimpulkan bahwa siapa saja yang mau bertugas mengurus kepentingan masyarakat menurut ajaran Pancasila hendaknya mempersiapkan diri dan melatih diri untuk a. mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi dari larangannya. B. Belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia. C. Menanamkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. D. Melatih dan membiasakan diri hidup, bergaul, dan bersikap demokratis. E. Melatih dan membiasakan diri bersikap adil, berjiwa sosial, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Alfian menegaskan bahwa suatu ideologi perlu mengandung 3 dimensi penting dalam dirinya agar dapat memelihara relevansinya yang tinggi atau kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntunan zaman. Ditinjau dari segi dimensi realita, ideologi itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang real yang hidup di dalam masyarakatnya. Dilihat dari dimensi idealis, suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai atau diraih dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui idealisme yang terkandung dalam ideologi yang dihayati suatu masyarakat atau bangsa mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Sedangkan dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan hanya mungkin dimiliki secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi terbuka atau ideologi yang demokratis. Penerapan etika dalam kehidupan profesi, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan etika. 1. Menerapkan etika dalam kehidupan profesi. Profesi dapat diartikan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. 3 prinsip dalam etika profesi yaitu 1. Tanggung jawab, bahwa setiap orang yang mempunyai profesi diharapkan selalu memiliki sikap bertanggung jawab. 2. Keadilan, menurut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 3. Otonomi, prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Pancasila sebagai sistem etika. Terbentuknya Negara Kesatuan NKRI yaitu untuk melindungi segenap bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut diperlukan upaya pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyadari sepenuhnya bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan. Nah, pengertian etika berasal dari bahasa Yunani kuno dalam bentuk jamak yaitu taeta yang artinya kebiasaan, diartikan sebagai asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Secara garis besar, etika dibagi menjadi 2 yaitu etika umum dan etika khusus. Pengertian etika umum membicarakan mengenai bagaimana manusia mengambil keputusan etis,
teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori-teori dan tindakan serta sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya pengetahuan. Sedangkan pengertian etika khusus yaitu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi 3, yaitu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Dan yang ketiga, yaitu lingkungan. Etika politik dalam pemerintah. Menurut Aristoteles, hubungan antara etika dan politik merupakan hubungan yang paralel. Hubungan tersebut terjalin pada tujuan yang sama-sama ingin mencapai, yakni terbinanya warga yang baik, yang susila, yang setia kepada negara, dan sebagainya. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara telah dijelaskan dalam pokok-pokok etika politik dan pemerintah berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2001. Sedangkan Pancasila sebagai sistem etika merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menerapkan etika dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Mengindahkan norma atau peraturan. 2. Menjalin kerjasama antara anggota masyarakat. 3. Saling menghargai dan juga menghormati sesamanya. 4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan anggota masyarakat. Menerapkan etika dalam kehidupan bernegara. Warga negara yang baik dalam kehidupan bernegara hendaknya menerapkan sikap-sikap yang positif, antara lain meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Yang kedua, lebih mendahulukan kewajiban asasi daripada menuntut hak asasi. 3. Menyeimbangkan antara kewajiban asasi dan hak asasi. 4. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 5. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Etika ini dimaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna untuk menghargai, mengembangkan budaya adaptasi, interaksi antara bangsa lain. 2. Etika berpolitik dan pemerintahan. Hal ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, positif, siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan pelanggaran kesalahan. Etika ekonomi dan bisnis. Etika ini berprinsip dari perilaku etika ekonomi baik oleh seseorang, institusi, ataupun keputusan, agar keputusan yang diambil tersebut berpihak kepada masyarakat kecil yang lebih membutuhkan untuk berkesinambungan ekonomi. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan segala peraturan yang telah ditetapkan. 5. Etika lingkungan. Etika ini menegaskan tentang pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 8, dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.